Lanjutkan dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ustaz Muhammad Zulkifli. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dalam pembacaan ayat sejarah tadi, baik yang membacakan dan kita mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama, dan juga akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Guru Ahmad Nur Jamil. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdiri. Syarat ya. Juga ngantuk. Berdiri kan? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus yang mungkin barangkali ada yang hadir bersama kita dalam peringatan kita di malam ini, yang tidak disebutkan nama beliau, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah,
dan Allah jadikan mereka sebagai qurratu ain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para asatidzah dimanapun juga guru-guru kita berada. Wabil khusus yang berhadir bersama kita pada malam ini banyak sekali tuan-tuan guru. Ada guru Yusuf, ada guru Wahid, ada guru Lutfi dari di samping ini. Mana sih itu jauh atau situ? Ada guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa pula memberikan guru kita umur yang panjang, diberikan sehat walafiat. Allah berikan guru-guru kita kesabaran yang banyak di dalam mendidik kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh adat, ketua kampung, segenap kepala RT yang ada di wilayah kita ini, terkhusus tokoh daripada Lok Bahu, Bapak Haji Zainuddin Badani dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan nama beliau satu persatu. Dan doakan mudah-mudahan para tokoh-tokoh kita, orang tua kita senantiasa pula diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dimudahkan setiap langkahnya, digampangkan setiap urusannya, dikabulkan segala hajat yang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula segenap Dewan Kemakmuran Masjid Darul Aman dan juga para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan dan anugerahkan kepada kita, terkhususnya pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa umur dan juga waktu yang luang sehingga kita bisa bersama-sama berhadir duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dan pulang dari majlis ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita ditambah cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, kebanggaan kita, kecintaan kita, yang kita selalu sebut-sebut namanya, juru selamat kita, yaitu baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jam sudah jam 9:30. Kira-kira berapa lawas nih waktunya ceramah ini? Sampai 10:30 ya. Kelawasan harinya pindah dingin-dingin gini masalahnya. Bawaannya anak guring aja ya. Apalagi santri-santri ini, Masya Allah. Jadi kada lawas tumat aja. Gitu juga kenapa ulun berdiri. Kan tadi disuruh duduk nih, kalau duduk lawas, jadi berdiri kada lawas ya. Jadi kada lawas ini sumat aja.
apalagi penceramah yang belum makan. Yang mau lawas itu hanya datang disuruh makan dulu penceramahnya. Jadi kanyang sudah sini dengan pas ceramah jamaahnya aja yang lapar, penceramahnya sudah kanyang berdulu, itu bakal 2 jam nggak berasa ya. Jamaahnya yang berasa. Jadi kita insya Allah tidak berpanjang lebar, cukup sedikit, yang penting kita fokus. Insya Allah ada yang kita bawa pulang, insya Allah ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita sekarang sama-sama berada di dalam acara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tentunya bukan kali pertama ini hadir perayaan Maulid seperti ini. Setiap tahun kita temui bulan Maulid, setiap tahun itu pula kita menghadiri acara Maulid. Dan bukan sekali atau 2 kali aja. Di mana ada masjid mengadakan perayaan Maulid, kita hadir. Di mana ada musalla kita hadir. Di mana ada majelis-majelis juga mengadakan peringatan Maulid, insya Allah kita hadir juga. Sehingga kita sudah banyak sekali mendengar dari para dai-dai kita, dari para guru-guru kita, para penceramah-penceramah kita berbicara, membahas tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW, membahas tentang kebesaran Rasulullah, membahas tentang bagaimana mulianya beliau, bagaimana tingginya kedudukan beliau di berbagai macam tempat saudara. Ya, ada yang di masjid gurunya bercerita tentang bagaimana kelahiran Rasulullah. Di masjid yang lain ada gurunya, dai-nya yang bercerita tentang bagaimana masa kecilnya. Ada yang di tempat yang lain bercerita bagaimana mukjizatnya. Di majelis yang lain bercerita bagaimana keluhuran daripada budi pekertinya. Dan terkumpul itu semuanya dari sekian banyak acara yang kita hadiri tadi, insya Allah kesimpulannya 2 macam ini aja. Kalau kita kumpulkan dari itu, di masjid mana kita hadir bercerita tentang keindahan Nabi dari satu sisi, di masjid lain dari sisi yang lain lagi, penceramah yang lain dari mukjizatnya, yang lain dari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu semuanya kalau kita simpulkan ada pada 2 hal. Apa 2 hal ini? Yang pertama kita simpulkan dari semua penceramah kita, dari semua dai kita yang bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, yang pertama kesimpulannya adalah tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kesimpulan yang pertama. Ya, tidak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah, itu ada. Baik dari segi zahir maupun batinnya, apalagi seluruhnya sempurna. Al-Habib Ali Al-Hadzi beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu adalah orang yang paling indah. Apanya yang paling indah? Akhlaknya maupun dari segi bentuk fisiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlaknya tidak usah kita kisahkan lagi. Kalau kita berbicara tentang akhlak Rasulullah, mana ada budi pekerti yang ada di dunia ini, kita temukan Rasulullah pasti ranking 1-nya di situ. Kadang mungkin ada yang lebih dari situ, yang menyamai itu ada. Apapun itu akhlaknya, sabarnya kah, dermawannya kah, semuanya apapun akhlak yang baik, kita akan temukan Rasulullah adalah yang berada di peringkat yang pertama dari setiap akhlak yang baik tadi.
Wa subhanallah, bukan hanya dari segi budi pekertinya aja, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan Nabi kita juga dari segi bentuk fisiknya, tidak ada yang lebih sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tuh kalau ditakuni, nang kayak apa hebatnya, seperti apa indahnya Rasulullah itu, mereka bingung. Kalau mau disifatkan satu persatu, tidak cukup nih, lidah kita tidak akan mampu untuk membahasakan keindahan Nabi. Sampai pada akhirnya kesimpulannya mereka mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Itu aja kesimpulannya. Tidak pernah saya melihat orang yang sebelum dan setelahnya yang lebih indah daripada dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada, kada bisa lagi dibahasakan, enggak ada. Pernah satu ketika ada seorang yang namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah seorang pujangga, orang yang pandai mengubah syair, orang yang sangat pandai di dalam apa? Di dalam mengarang qasidah-qasidah, mengarang syair. Dan itu di zaman Rasulullah SAW memang lagi ramai-ramainya. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu yang lagi ramai, yang lagi viral kalau orang ini pada masa itu tuh apa? Lagi tinggi-tingginya sastra Arab, lagi tinggi-tingginya orang yang ada pada masa itu rata-rata orang-orang yang fasih semua dalam bahasa Arab. Orang-orang yang ahli balaghah, orang-orang yang luar biasa di dalam bahasa Arab yang sangat indah terkumpul pada masa Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa Nabi itu diberi mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran tadi itu adalah bahasa Arab tingkat yang paling tinggi, kada mau dikalahkan lagi. Itu mukjizat diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kan nangka itu mukjizat itu. Allah itu akan memberikan mukjizat kepada para nabi sesuai yang lagi viral di zamannya itu apa. Allah akan berikan mukjizat itu yang bisa mengalahkan orang banyak dengan mukjizat tadi itu. Contoh misalnya lah, di zaman Nabi Musa misalnya, itu lagi ramai-ramainya ilmu sihir. Banyak para penyihir-penyihir lagi terkenalnya. Lagi naik-naik daunnya tuh para penyihir-penyihir tuh, ramai di zaman Nabi Musa. Makanya Allah berikan beliau mukjizat yang seperti sihir tapi lain sihir, dan bisa mengalahkan sihirnya para penyihir pada masa itu. Mukjizat. Contoh lagi misalnya zaman Nabi Isa alaihissalam, yang lagi ramai di zaman Nabi Isa itu adalah lagi maju-majunya ilmu kedokteran. Orang menemukan obat penyakit ini, menemukan obat penyakit ini, bisa menyembuhkan penyakit ini dan segala macam. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan lebih lagi daripada itu, yang sudah mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Itu mukjizat, itu modelnya. A'jaza yu'jizu, i'jazan artinya mengalahkan, melemahkan orang lain dengan mukjizat tadi itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW lagi hebat-hebatnya sastra Arab nih, lagi tinggi-tingginya pada masa itu, lagi ramai-ramainya, lagi viral-viralnya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah berupa Al-Quran yang bisa mengalahkan kefasihan seluruh orang-orang yang fasih pada masa itu. Jadi di zaman itu memang lagi ramai-ramainya para pujangga-pujangga. Bahkan ada musabaqahnya itu. Mereka berlomba-lomba membuat syair, membuat qasidah, ya, kemudian diperlombakan. Ada musabaqahnya. Siapa yang menang 10 terbaik itu akan diberikan kemuliaan apa? Syair-syair mereka akan ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Namanya Asyrah Mu'allaqat. 10 yang ditempel ada di dinding Ka'bah itu berarti 10 yang terbaik. Itu tiap tahun musabaqah itu. Jadi ramai-ramainya memang pada masa itu.
Ketika mulai munculnya dakwah Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin Mekah itu yang tidak senang dengan dakwah Nabi, mereka berusaha untuk bagaimana caranya mencekal dakwahnya Nabi Muhammad SAW, supaya jangan ada bertambah lagi orang yang mau partisipasi, jangan ada yang percaya lagi. Mereka coba dengan segala macam cara, mulai dari ingin mencelakakan Nabi, ingin membunuh Nabi, sampai berusaha untuk menjatuhkan harga diri Nabi di hadapan orang-orang, termasuk dengan cara mencaci maki Rasulullah, mencela beliau, dikatakan penyihir lah, dikatakan orang gila lah, segala macam itu termasuk caranya itu. Ingin menjatuhkan derajat Siddiq, ingin menjatuhkan kepercayaan orang kepada beliau. Jadi orang pada percaya. Kalau sudah berhasil itu, maka Nabi Muhammad hendak berkisah apa aja, orang pada percaya lagi. Itu yang coba mereka bangun, yang coba mereka buat sistem itu kayak apa caranya. Akhirnya mereka nih pikir, coba panglah kita ini buat sesuatu yang baru. Apa itu? Kita mencaci maki, merendahkan, menghina Muhammad ini. Coba pang kita dengan syair kita yang lagi ramai memang, dengan qasidah kita. Sudah kita caci maki dengan perkataan biasa sudah di mana-mana sudah. Nah, kita coba sekarang dengan bentuk syair. Kalau jar kita ini kita coba dengan bentuk lagu, nyanyian. Nah, itu akan lebih merasuk ke dalam diri orang yang mendengar, akan lebih cepat orang hafal, kan gitu lah. Kita ini kalau menghafal tulisan biasa ngalih, tapi bila jadi lagu lakas menghafal, lakas masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Coba pang kita olah qasidah aja sudah, kita karang aja qasidah, kemudian kita dendangkan, kita nyanyikan di mana-mana. Akhirnya setuju, setuju dah kalau ini caranya bagus itu. Itu gagasan yang bagus kata mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita hendak mengubah syair, mengolah syair, kira-kira dari sekian banyak pujangga di Mekah ini siapa yang kita pilih? Siapa yang kita tunjuk untuk melaksanakan itu? Mengolah sesuai pesanan kita syair dari itu. Akhirnya diseleksi, terpilihlah seseorang yang kita sebut tadi namanya di awal, namanya Hassan bin Thabit, seorang pujangga hebat, ahli syair pada masa itu, termasuk yang mahir di antara sekian banyak orang yang ahli syair pada masa itu. Setujukah Hasan yang kita tunjuk? Setuju, ujar yang lain. Iya sudah, jangan tunda lagi, kita langsung ke tempat si Hasan aja. Kita langsung ke rumahnya Hasan. Berangkatlah mereka beberapa orang ke rumah Hassan bin Thabit dengan membawa harta benda yang banyak, emas, perak, uang, kemudian harta benda, pakaian dan segala macam lah pokoknya dibawa ke rumah Hassan dari itu. Sampai di rumah Hassan, ketok pintu, dibukakan oleh Hassan. Hassan bingung, tumben-tumben mereka ini datang ke rumah. Yang lebih bingung lagi, tumben-tumben pembawaan banyak hartanya. Buat apa? Kasan apa? Akhirnya Hassan berbicara, bubuan pian ini apa datang nih membawa harta benda banyak ini? Kata mereka, wahai Hassan, emas, perak, pakaian, harta benda ini semuanya, ini adalah kami bawa untuk memberikannya kepada kamu sebagai hadiah. Hassan, kedada angin, kedada hujan nih, tiba-tiba datang buah harta sebanyak ini buat apa? Untuk apa? Pasti ada sesuatu yang kalian inginkan dari saya sebagai timbal balik harta benda yang banyak ini. Ada mungkin gratis ini, ada mungkin. Kata mereka, betul, ada satu hal yang kami inginkan dari wahai Hassan. Apa itu? Cuman satu aja permintaan kami, dan kami yakin itu adalah hal yang sangat mudah bagimu. Apa? Olahkan kami qasidah. Bikinkan kami qasidah atau syair, terserah. Karena kalau syair itu 1 bait, 2 bait, 3 bait itu syair. Baru bisa dikatakan qasidah kalau sampai 7 bait lebih baru jadi qasidah. Bila kurang dari 7 syair aja bahasanya. Syair kah qasidah buat.
Tentang apa kata Hasan? Buatkan kami syair atau qasidah yang di dalamnya isinya mencaci maki, menghina seseorang yang namanya Muhammad. Itu aja tugasnya. Ujar Hasan, semudah itu kagawiannya. Ini gampang bujur jelas gawianku hari-hari ini. Kada sampai sejam tuntung ini makananku hari-hari. Memang bakat dari lahir sudah kisah lagi. Ibaratnya mengolah qasidah berapa bait aja gampang bagi mereka. Memang keahliannya memang. Ujar Hasan, ini aja kagawiannya. Kada sebanding dengan bayarannya ini mahal bujur ini. Ujar mereka, itu aja pokoknya ambil ke harta beratan. Yang penting tuntung akan lakas itu sudah kan halal, ambil di beratan itu. Ujar Hasan, kalau kayak itu gampang, kecil. Ini makananku hari-hari mulai. Cuman satu permasalahannya Ujar Hasan. Satu problemnya apa? Saya belum pernah melihat orangnya Muhammad yang mana. Belum pernah melihat. Mendengar-dengarnya rancak aja akhir-akhir ini dibicarakan di mana-mana di Mekah ini. Cuman orangnya belum tahu saya. Sedangkan saya kalau ingin bikin qasidah, baik itu memuji atau menghina orang, harus tahu dulu orang yang mana. Jadi qasidah saya itu tidak mengada-ngada gitu. Kalau disuruh memuji, saya lihat, saya perhatikan, oh yang ini yang bisa saya puji dari orang ini, baru kok lah syairnya. Nah gitu juga kalau disuruh menghina, harus tahu dulu bagian mana cacatnya, bagian mana kekurangannya, baru bisa saya bikin syair, biar sesuai dengan kenyataan qasidah saya itu, bukan mengada-ngada Anda. Itu harus seperti itu, ujar Hasan. Jadi bang, ya harus melihat orangnya dulu, baru saya tahu yang mana, bagian mana yang bisa saya celah dari orang itu. Rupanya kah, rambutnya kah, kakinya kah, tangannya kah, atau apa yang lain yang bisa saya celah, saya akan perhatikan satu persatu. Kata mereka, kalau cuma itu permasalahannya Hasan, gampang. Kamu sekarang berangkat ke sana, terus tumbat lagi. Biasanya dia jam-jam segini lewat situ. Nah sudah ikan tulang situ, ikan perhatikan orangnya kayak apa. Setelah itu lekas bikinkan qasidah, sudah kami akan nunggu di situ. Di tempat kami bisa mengumpul dari situ. Siap. Kalau begitu kata Hasan, bubuan ikan ke sana dah. Saya jamin tidak lama lagi saya akan selesaikan qasidah ini. Asal sudah melihat orangnya, saya selesaikan, saya akan setorkan kepada kalian biar kalian senang. Pulang mereka, berangkat ke tempat mereka biasa ngumpul-ngumpul di sekitaran Ka'bah itu. Hasan berangkat ke tempat yang disebut oleh mereka tadi. Duduk Hasan di situ. Diperhatikan orang satu persatu. Ada yang lewat satu lain. Dan Hasan saya kenal orangnya lain. Lewat lagi si wah lain lagi, lain. Terus beberapa orang lewat sampai akhirnya muncul Nabi Muhammad SAW. Muncul. Dilihat oleh Hasan. Kayaknya ini orangnya. Sepertinya ini beda dari yang lain. Saya yakin ini orangnya. Lewat Rasulullah SAW. Berjalan itu Nabi dari awal. Hasan memperhatikan Rasulullah dari awal kedatangan Rasulullah itu kelihatan dengan pandangannya. Sampai Nabi Muhammad lewat ada di hadapannya. Sampai berlalu Rasulullah. Sampai hilang daripada pandangannya diperhatikan oleh Hasan. Seluruh tubuh Nabi SAW. Selesai berlalu Rasulullah, Hasan langsung bersegera pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukan di rumah? Bukan ngambil pena kan? Bukan pula ngambil kertas untuk menggubah syairnya sebagaimana dijanjikan dari itu. Yang ada Hasan itu ketika bulik sampai ke rumah, dia ambil, dikumpulkan lagi harta benda orang-orang yang sebagai hadiah kasaninya tadi, sebagai upah Hasan menggubah syair tadi, dikumpulkannya berataan, kemudian dipikulnya, dibawanya ke tempat orang-orang yang datang dan membawa hadiah tadi itu. Ketika kelihatan dari jauh Hasan, orang-orangnya sudah senang luar biasa. Wah, datang Hasan sudah nih. Ini menuju ke arah kita. Berarti selesai sudah tuh qasidahnya. Memang kada salah pilih kita. Hasannya orang hebat memang. Memang raja syair memang. Tidak salah pilih kita. Sudah bahagia mereka nih. Sudah senang, sudah menyambut kedatangan Hasan. Tapi ketika sampai di hadapan, mereka mengatakan, ya Hasan, mana qasidahnya?
Mana syairnya yang kamu janjikan? Ujar Hasan, kada ada syair-syairan, kada ada qasidah-qasidahan. Imbah apa? Kamu ke sini mau ngapain? Saya ke sini ingin mengembalikan hadiah kalian semua yang kalian berikan kepada saya. Saya kembalikan, saya tidak jadi. Saya nyerah untuk melaksanakan tugas kalian. Kenapa nangka ini wahai Hasan? Katamu tadi gampang. Katamu tadi mudah. Katamu tadi ini adalah makananmu tiap hari, kecil aja. Urusan syair menyair itu mudah sekali bagimu. Sekarang kok tiba-tiba mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya menyerah. Kayak apa kisahnya? Ujar mereka. Kata Hasan, wahai kalian semuanya, memang urusan syair menyair saya ini salah satu yang paling jago di sini. Saya bisa, gampang pekerjaan saya, bakat lahir saya ini syair menyair. Kalian mau puji siapa saya mampu, kalian mau hina siapa saya mampu, gampang sekali. Tapi kalau untuk sosok yang satu ini, yang kalian mau ini, dan kalian pengen saya bikin kos untuk menghina dia, saya nyerah, saya tidak mampu. Kenapa kata mereka? Kata Hasan, bagaimana mungkin kalian memberikan saya tugas membuat sebuah syair, membuat susunan qasidah untuk mencaci maki, menghina, merendahkan seseorang yang dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada kurangnya sama sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Apa yang mau saya hina? Rambutnya bagus, matanya indah, wajahnya menawan, cara berjalannya yang paling indah yang pernah saya temukan, cara menolehnya, cara senyumnya, cara berbicaranya, yang mana yang mau saya celah? Tidak ada sama sekali celah di dalam diri orang ini. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya sempurna semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jar Hasan kada mungkin orang bisa mencela yang satu ini. Kada ada kekurangannya sama sekali. Masya Allah. Kita kalau memuji orang, kita memuji kawan kita, itu sehebat apa aja pujian kita, pasti ada tapinya di ujungnya. Adalah orang yang dipuji kada ada tapinya. Ada. Ulun bisi kawan, orangnya laki-laki, gagah, awaknya bagus, rambutnya bagus, kulitnya bagus, tapi ada tapinya. Mungkinlah kada ada tapinya, ada ya tapinya. Ulun bisi kawan, pamannya jar bubuan bebina, ada kawan bebinian juga, orangnya bunga, rambutnya bagus, kulitnya putih gini, tapi mesti ada tapinya. Satu-satunya orang yang kalau dipuji sehebat apapun memuji, kada ada tapinya cuma Nabi Muhammad SAW. Ada tapinya sama sekali. Ini kita tiap tahun bermaulid, ada habis-habis modelnya memuji Nabi. Ini di sini, ini yang berbarengan acara kita nih. Kada kehitungan lu mulai seberang tuh berjalan sampai sini berapa acara yang dilewati. Di masjid-masjid, di majelis-majelis. Itu kada habis-habis tuh pujian kasan Rasulullah. Nang kayak apa ya lah, manusia paling sempurna. Jadi jar Hasan, kami ulun kada sanggup. Saya tidak sanggup membuat syair untuk mencaci maki orang yang kada ada kekurangan sama sekali. Akhirnya Hasan dari itu apa? Malah mendatangi Rasulullah, beriman kepada Nabi, masuk Islam. Yang asalnya beliau seorang penyair jahiliyah berubah menjadi pujangga Nabi Muhammad SAW. Asalnya sidin kalau malah syair isinya memuji orang kaya fulan, mencaci si fulan, memuji raja fulan, berubah ketika masuk Islam yang dipujinya satu orang aja, Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara syairnya Hasan itu ada yang masih kita baca sampai sekarang tuh, puji-pujian kepada Rasulullah itu. Dibaca masih oleh tim-tim hadroh kita di mana-mana, dikumandangkan masih pujiannya. Apa ujar Hasan dalam qasidahnya memuji Rasulullah SAW? Kata Hasan, wa ajmalu min kalam taraqat aini wa akmalu min kalam taridin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu min kalam taraqat aini. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah belum pernah mata ulun melihat. Belum pernah. Yang lebih indah daripada kada pernah.
Wa akmalu minka lam talijin nisa, yang lebih sempurna dari Pian belum pernah ada perempuan yang melahirkan selain Mama Pian Sorong itu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Pian diciptakan terbebas daripada segala macam kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan Pian itu diciptakan sesuai dengan kehendak Pian Sorong. Ayo, saking sempurnanya Rasulullah itu, ujar Hasan, seakan-akan Nabi itu ketika Allah sedang menciptakan bentuk tubuh sendiri itu, Allah menyerahkan sesuai kehendak Nabi seorang aja. Nah, kan atur seorang aja, anak mata kayak apa, anak hidung kayak apa, anak kulit kayak apa, atur seorang aja, modelnya kayak itu tuh modelnya. Saking sempurnanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu yang pertama kesimpulan kita hadir acara Maulid di mana aja, ini kesimpulan pertama kita dapatkan. Apapun yang disampaikan guru-guru kita, nih salah satu kesimpulannya, tidak ada yang lebih indah, lebih sempurna melebihi Nabi Muhammad. Sempurna, ada samanya. Lahirnya aja istimewa, lahir dalam keadaan sujud. Adalah orang lokbahu yang lahir sujud. Yang ada tuh sungsang gitu lahir, sujud tidak ada bilanya. Selain Rasulullah SAW. Wulida sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih, lahir dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan memuji Tuhannya, dan seakan-akan beliau adalah rembulan purnama di saat gelapnya malam. Di antara kesempurnaan Rasulullah disebutkan kalau kita baca kitab Syama'il itulah bagaimana kesempurnaan Nabi SAW. Al-Habib Al-Habib dalam maulidnya itu mengatakan, Kana sallallahu alaihi wasallam marbu'al qamah. Rasulullah itu orangnya marbu'al qamah. Apa marbu'al qamah itu? Perawakannya sedang, tinggi bandar kada, pendek juga kada, sedang. Dan sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang itu. Kita nih minum kebanyakan karena nyaman juga, kurang kan nyaman juga. Yang pasti yang sedang itu yang nyaman. Khairul umur awsatuha, ujar Nabi. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Itu sebaik-baik perkara itu. Apa aja perkaranya, pokoknya yang tengah-tengah itu yang baik. Kecuali jargonun donat, baru itu kalau nyaman tengahnya ada isinya. Kosong. Karena ini higa-higanya yang dimakan. Khairul umur awsatuha. Jadi Nabi itu sedang aja, marbu al-qamah. Cuma istimewanya, ajaibnya Nabi kita itu, bila sidin berjalan dihiga siapa aja, pasti sidin akan lebih tinggi dari orang yang dihiga sidin itu. Cari aja manusia tingginya seberapa aja, disandingkan dengan Rasulullah berjalan atau berdiri, pasti Nabi akan lebih tinggi dari orang sebelahnya. Ada pernah kelihatan Rasulullah itu rendah dari yang sebelahnya? Ada pernah. Tapi bila sorangan sedang aja waktunya dilihat. Biar sahabat Nabi ini sedang aja, tinggi mana kada, pendek juga kada. Cuman dihigakan dengan siapa aja, pasti beliau akan lebih tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kada ada yang gitu di dunia ini selain Nabi Muhammad. Apalagi keindahan Nabi, keistimewaan sidin. Di antaranya keistimewaan Rasulullah SAW, beliau itu orang yang kalau berjalan di terik matahari kada bayangannya. Kita kalau berjalan di bawah matahari ada bayangannya. Kalau sakit di bawah matahari, di bawah lampunya bisa berbayangnya tadi. Karena bias daripada cahaya lampu tadi itu. Ya Allah, ada bayangannya kita. Rasulullah itu kan ada bayangannya sama sekali. Jadi kalau berjalan matahari cerahnya nang kayak apa aja, kada bakal ketemu bayangan Rasulullah. Kada bakal ada. Pernah suatu ketika seorang sahabat berjalan di samping Nabi. Lagi tengah-tengah berjalan baru sadarnya, saya kok berani ya berjalan di samping Rasulullah ini secara langsung terlalu dekat, khawatir terjejak bayangan Nabi. Terus saking cintanya sahabat dengan Rasulullah, terjejak bayangan Nabi dia kada mau. Maka bergeserlah sahabat tadi itu, dicarinya ke bawah bayangan Nabi, kedede bayangannya sekalinya Nabi Muhammad ini. Sama sekali tidak ada bayangannya. Ujar ulama, kenapa bisa Nabi itu kada berbayang? Karena apa? Karena cahaya beliau lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau hendak berbayang, matahari yang berbayang, yang sidin yang berbayang. Nah, karena sini lebih terang daripada
lebih terang daripada matahari. Masya Allah. Apalagi keistimewaan Rasulullah itu Pak Bu sekalian, Nabi itu seumur hidup kada pernah dihinggapi lalat awak sendiri, saking bersihnya. Amun kita kalau usah dikisah lagi dah. Seharian tidak ada mandi, hibak lalat menghurungi apalagi. Sampai masuk muntung tuh kurang apa lagi lalat. Saking luar biasanya kita. Nabi itu kada pernah dihinggapi lalat sama sekali, saking bersihnya awak sendiri dan saking mulianya beliau di hadapan semua makhluk. Tidak pernah digigit nyamuk sama sekali. Nyamuk tidak ada yang pernah hinggap ke awak sidin, apalagi sampai menggigit tubuh mulia sidin, kada pernah ke Rasulullah. Apalagi matasa aba nabiyun qab, Rasulullah itu seumur hidup kada pernah nguap, kada pernah nguap. Tahu pian nguap lah, orang sini nyampe nguap tuh apa? Sama ya lah, sama dia nguap juga. Apa itu? Apa guru? Tengah-tengah aja guru itu. Sama aja nguap juga. Nabi itu kada pernah nguap sama sekali, Pak. Beda dengan kita. Kita ini ya Allah, di rumah tuh di hadapan TV sejam, 2 jam sekali nguap. Amun hadir acara nang kayak ini 2 menit sekali nguap ya. Iyalah. Tapi orang sini keliling nguap ulun ya, nah masya Allah. Orang kampung ulun aja berarti yang nguap. 3 menit nguap, 2 menit nguap, bersesahutan dengan orang di sebelahnya nguap itu kalau majelis-majelis sampai. Mun di rumah 2 jam tahan aja kadang nguap. Tapi bilanya di majelis, bilanya di masjid, bebayar duduk aja nguap sudah. Kurang wadah ulun di sini insyaallah kada beda di sini. Orang lebih aja manusia. Nguap. Tapi kita sangka baik aja tuh. Mungkin saking khusyuknya sidin di majelis itu, saking tenangnya hati di majelis itu, ya jadi nguap sampai teguring. Nah itu. Kan ujar Nabi anzalallahu alaihi wasallam, apabila orang hadir di majelis itu, Allah turunkan rasa tenang orangnya di majelis itu. Saking tenangnya itu nyaman hati rasanya. Utang ini bisa kada ingat orang di majelis itu. Kecuali yang diutangin higa duduk sama, nah itu kadang awak ingat tuh higa awak duduk doang. Saking tenangnya itu ya tunggut mungkin ya teguring akhirnya. Jadi sangat baik jadi orang teguring di majelis itu, mungkin sidin itu lagi khusyuknya ya. Lagi banyak-banyaknya menerima rahmat Allah sampai teguring dari Masya Allah. Tapi jangan salah biarlah. Ada tuh kisah dari guru kami itu, berkahnya orang guring di majelis. Orang majelis itu jangankan yang mendengari, jangankan yang membaca, yang guring aja ada berkahnya itu. Nah, ada kisahnya, cuman jangan jadikan dalil kisah ulun. Karena jadi dalil habisnya guringan beratan di majelisnya. Ada orang tuh, ini kisah guru kami nih, orang non muslim kena penyakit insomnia. Tahu apa insomnia lah? Insomnia itu tahu lah. Santri tahu lah insomnia. Kada tahu. Arab, bahasa Arabnya kada kau guring. Tidak bisa tidur. Itu insomnia ngarannya. Kada kau guring. Harus makan obat dulu hanya bisa guring. Itu orang insomnia tuh. Jadi bilanya kada makan obat, kada bakal bisa guring jam berapa aja. Nunggunya makan obat baru bisa guring. Jadi guring itu nikmat juga ya. Cuman jangan guring terus, itu masalah. Keterukannya sampai pada akhirnya makan obat pun karena mau guring juga. Ya semakin parah penyakit itu. Akhirnya apa? Pada suatu malam, inya tadi itu kada kau guring, akhirnya berjalan keluar aja, berjalan aja. Bawa berjalan aja. Kalau pakai nakuyuhan mau teguring habis. Berjalan aja malam-malam itu. Keliling sampai masuk ke pemukiman orang-orang muslim. Subhanallah, pasnya berjalan di pemukiman orang muslim itu pas lagi ada majelis. Ya, pas lagi ada majelis. Lewatnya di muka orang rumah orang mengadakan majelis itu. Pas dilihatnya ke arah rumah itu. Orang menghadap ke dalam berataan kan. Jadi yang saf yang paling belakang itu satu-satu guring berataan manusia di belakang. Guring semuanya.
kagumnya, kok hebatnya orang ini berduduk guring. Aku ini jadi di kamar itu kurang nyaman, apa tilam nyaman. Ya. Kemudian maksaraba nyaman di kamar, ada kok guring. Ini orang-orang nih berduduk bisa guring berata aneh ya pakai saya. Kagumnya itu. Malam esok dicarinya pulang. Artinya dapat lagi majelis, lihatnya dasar bujur yang sak belakang itu guring pula satu sesapannya. Belum curiga itu 7 orangnya itu. Nah, itu 7 orangnya bedanya sesapan itu. Kalinya lagi dicarinya lagi. Lebih guringan lagi orang itu di belakang sasa belakang. Makanya bila ada acara majelis pindah kalau dari suruh pembuka itu ini senang guring di belakang. Salah-salah mau bantal aja di belakang gitu. Sampai satu malam kepikirnya, coba Pak aku duduk di situ, kalau mau tuh guring juga. Jarnya nih, coba Pak aku duduk kalau mau tuh guring juga jar. Akhirnya duduk juga ya di majelis. Orang majelis carinya, sesak di belakang tuh guringan juga lagi masih. Duduknya akhirnya di situ, subhanallah bebedok teguring orangnya, teguring dia. Bangun-bangun tentu ada percayanya masih. Malah besok dicarinya pulang duduk teguring pulang. Sampai akhirnya masuk Islam gara-gara guring di majelis. Ayo yang bayangkan. Orang yang hadir majelis itu jangankan yang membaca, jangankan yang guring itu berberkah ya. Ada berkah, ada berkah. Jadi kalau pengen pengguringan di majelis ada dalilnya tertawa dipakai ini. Masya Allah. Jadi Nabi itulah kembali pembahasan kita. Mata sa'aban nabiyun qat, setengah jam lebih dari 35 menit. Mata sa'aban nabiyun qat, tidak pernah Nabi itu nguap sama sekali karena pernah nguap. Itu di antara keistimewaan Rasulullah SAW. Dan banyak lagi kalau kita tidak berkisah tentang keistimewaan Sidin, kada habis nih jam 11 pun kada habis nih majelis kita ini. Yang jelas kesimpulannya tadi itulah. Ya, kesimpulan yang pertama yang kita ambil daripada semua acara maulid itu, semua yang dikisahkan oleh guru-guru kita berataan apa? Tidak ada satupun makhluk yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih hebat melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang terakhir, kesimpulan dari kita maulid di mana-mana itu. Yang kedua terakhir apa? Tidak ada satupun orang yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan yang kedua. Kedading lebih besar jasanya kepada kita melebihi Rasulullah. Sidin itu orang yang paling banyak jasanya dunia apalagi di akhiratnya. Bahkan melebihi kedua orang tua kita jasa Rasulullah. Kedading mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah. Bahkan ujar guru kita tuh behimat mencintai diri kita seorang. Kan umumnya manusia itu cinta dengan dirinya seorang. Bila ada apa-apa, hal yang paling dipentingkannya dirinya seorang dulu. Itu bukti bahwa kita tuh cinta betul dengan diri kita sendiri. Nah seandainya kita tuh berusaha untuk mencintai diri kita seorang, akan tetap kalah cinta kita ke diri kita seorang ketimbang cinta Nabi kepada kita. Saking gandalnya cinta Rasulullah dengan kita. Saking hebatnya perjuangan Sidin, saking luar biasanya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mungkin kita tuh bisa membalas jasa Nabi itu kadang mungkin. Mustahil kita ini membalas jasa orang tua kita aja kadang mungkin bisa. Adalah Bu, Pak, kisah anak bisa membalas jasa orang tua itu adalah kira-kira. Kada bakal ketemu ya. Mau kisah versi apa aja, tidak akan pernah ketemu ada cerita seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Mustahil. Ada mungkin itu. Sehebat apapun yang berusaha untuk membalas jasa orang tuanya, kada bakal terbalas, kada bakal punah itu. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah satu ketika Sidin Bahaji nih. Sidin Bahaji ketemu dengan seorang pemuda yang kemana-mana manasik haji pasti menggendong mamanya, dihambinnya mamanya tuh, di belakang dihambinnya. Sampai ditanya itu siapa? Dia bilang itu adalah ibu saya. Mulai mana ke mahambin mamai kami? Mulai kampung mahambin. Berjalan sampai ke Mekah, sampai menjalani seluruh manasik haji, sampai balik lagi ke kampung mahambin lagi. Bayangkan ya, ada orang ini langkah itu. Ada
Kita ini paling menolakkan haji, nukarkan tiket aja, menyangui duit mana itu aja. Ada mak ulun hambin kan lah mulai sini kada bakal ya. Sampai ke Mekah kena kuitan nih sakit batis misalnya anu nakai sakit batis abah nih. Adalah yang nawarin ulun hambin aja kada ulun sewakan kursi roda mana nyewakan kursi roda aja. Itu gini dia menunjuk nyewa orang pulang menunjuk akan itu kita tuh. Lah ini orang ini dihambinnya mamanya. Mulai kampung sampai seluruh manasik haji pentakuni nah yang sudah haji nah kayak rasanya manasik haji itu. Jangankan menghambin orang, membawa diri seorang aja luar biasa uyuhnya. Apalagi kudusin bahambin, begandeng aja uyuh. Apalagi menghambin orang. Pada masa itu yang jalanannya masih bebatuan, masih tanah, masih kedada AC, kedada minuman di tengah jalan, pokoknya luar biasa punya. Sampai kagum Sayyidina Abdullah bin Umar itu, hebat kamu ini. Pada akhirnya bertakunnya pemuda dari wahai Abdullah bin Umar, saya mau tanya nih, kira-kira yang pian pada ulun hebat tadi itu lah. Mahambin mamanya sampai bahaji sampai bulik lagi sampai ke rumah bulik itu ulun hambin aja. Kira-kira terbayarlah jasa mama nih. Ujar si anaknya itu. Terbayarlah jasa mama nih kira-kira dengan perjuangan ulun ini. Apa sih Abdullah bin Umar mengatakan, wahai pemuda, yang kamu lakukan ini luar biasa, yang kamu laksanakan ini hebatnya. Tidak semua orang mampu melaksanakan apa yang kamu lakukan ini. Tapi sehebat-hebat apa yang kamu lakukan, kalau berbicara tentang jasa orang tua, semua yang kamu lakukan tadi belum terbayar lagi. Sakitnya satu bukaan ibumu ketika melahirkan, wahai pemuda. Bebinian tuh kalau anak melahirkan ada bukaannya tuh. Bukaan satu, bukaan dua. Sakit kalau ibu lah. Nah, betakun kan pernah merasa soalnya. Sakit tuh bukaan satu, bukaan dua, bukaan tiga, sampai bukaan berapa itu? Bukaan berapa itu ibu? Belum melahirkan apa? Melahirkan itu 20 kan? 10 kalau ada salah lah. 10 kalau ada salah itu. K9 ya. Pokoknya sih itulah pokoknya lah. Satu bukaan itu lah sakit kalau lah. Tiap kali bukaan itu sakit. Itu yang bahagiakan mamanya menghambin dari itu. Bukaan satu itu kada punah lagi. Jasa mama tadi mah. Belum lagi bukaan kedua, bukaan ketiga, belum lagi sakitnya melahirkan, belum lagi sakitnya menyusui, belum lagi menggendong kalau garing, memberi makani, mengongkosi, membiayai. Kada terhitung masih itu. Jadi intinya kada bakal ada anak yang bisa membalas jasa orang tua, kada bakal bisa ya. Sehebat apapun yang berusaha. Nah jadi kalau jasa orang tua kita aja kita kada mampu membalas, apalagi jasa Rasulullah yang dikatakan lebih besar jasanya ketimbang kedua orang tua kita. Mustahil kita bisa membalas jasa Nabi saking besarnya jasa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pang kayak apa kalau Nabi itu kada bisa kita balas jasanya, tugas kita adalah membahagiakan hati Rasulullah. Itu tugas kita. Membuat si bangga dengan kita kayak pacarnya. Membalas jasa kada mungkin. Mustahil, pintunya tertutup sudah. Jadi pang apa usaha kita? Usaha kita kayak pacarnya supaya Nabi bahagia, itu aja. Nah kayak pacarnya supaya Nabi bahagia, banyak caranya itu. Hadirin sekalian, cuman 2 aja yang akan lu sampaikan di sini. Ya 2 ini insya Allah terakhir udah habis dari 2. Kalau disampaikan semua banyak, tapi 2 ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini 2 ini kalau pian kerjakan, pian gawi, Nabi senang, Nabi bahagia, insya Allah pian meninggal dunia, roh pian disambut oleh Rasulullah dalam tanda senyum Nabi dengan pian. Apa? Yang pertama, Nabi sangat senang sekali kalau umat yang menggawi. Apa? Hadir majelis ta'lim. Hadir majelis ta'lim. Belajar, duduk, belajar ilmu. Wah, senang bujur Nabi itu. Bahagia bujur Rasulullah itu. Kalau ada umatnya duduk, nah di hadapan guru membacakan arkanul wudu, rukun-rukun wudu ada 6, syarat-syarat wudu ada 8, 10 kalau seandainya orangnya daimul hadas misalnya, ya syarat-syarat sholat ada berapa, rukun sholat ada berapa, cara menghilangkan najis bagaimana, najis terbagi menjadi berapa. Kemudian istinja seperti apa, duduknya belajar. Nabi himung bujur dengan umat yang kayak itu.
Senang bujur Nabi itu. Sampai ada orang bertanya tuh kepada salah seorang ulama besar, kira-kira nih lebih senang mana Nabi dengan seseorang? Ada dua orang nih. Yang satu ini hafal berataan maulid hafalnya. Ibaratnya Simtud Duratu mulai ya Rabbi Shol sampai taqabbalallahu minkum hafal berataannya. Ada berkitab lagi dah. Kada lebih lagi dari satu maulid yang lain hafal berataan maulid hafalnya. Atau yang satu ini kada hafal maulid, cuman hafal kitab Zubat. Kitab Zubat itu kitab fikih, ada tasawuf di dalamnya. Ya, kitab Zubat pelajaran syariat lah istilahnya. Kira-kira di antara dua orang yang mana yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar sendiri yang paling dicintai Nabi ini yang hafal kitab Zubat ya. Paling senang Nabi ini. Kenapa? Ilmu syariat yang dihafalnya. Bukan maulid itu ada bagus kan? Maulid bagus luar biasa. Tapi kalau hendak dibandingkan mana yang lebih afdal? Lebih afdal majelis ta'lim daripada majelis maulid. Kan gitu. Umpamanya ada satu waktu nih, sama-sama jam 10 majelisnya. Satu majelis ta'lim, satu majelis maulid. Maka yang mana didahulukan? Yang diprioritaskan adalah majelis ta'limnya. Kalahkan majelis maulidnya. Cuman syukurnya kita wahini nih, untungnya kita sekarang majelis itu digabung jadi satu. Majelis maulid ada taklimnya di ujungnya. Nah kurang apa lagi sudah, tinggal kitanya aja lagi. Kada salah memilih lagi. Kadang lagi kita kada bimbang lagi yang ini ke yang ini kah. Dalam satu majelis itu semuanya ada alhamdulillah. Ini kita majelis ini tadi ya contohnya. Majelis zikirnya ada. Kita dari awal. Majelis sholawatannya masuk. Majelis Qur'annya masuk tadi dibacakan Al-Quran tadi. Kemudian majelis syarah nabawi ada. Kemudian di ujungnya ada ta'limnya. Lengkap sudah itu. Kadang kali lagi memilih, tinggal kita aja lagi duduk datang dengarkan maulidnya, dengarkan qasidah-qasidah syair-syairnya, dengarkan sampai habis taklimnya. Bagus sudah majelisnya, tinggal kitanya lagi. Kadang-kadang kitanya yang kurang. Majelisnya bagus, terkumpul sudah dalam satu majelis. Kitanya yang kada sampai tuntung mendengari. Waktu pas bermaulid khusyuk luar biasa terpajam-pajam tuh. Pas maulid hafal beratan qasidah, hafal beratan maulidnya, terpajam-pajam menyahut pokoknya sampai kelihatan urat bulu ini menyahutnya. Sekali tuntung maulidnya, guru membuka kitab keluar, padahal ada apa-apa penting dengan luar itu ada apa-apa. Ada yang modelnya itu di kampung ulun, di sini tidak ada insyaallah di sini. Di sini orang semangat untuk ilmu beratan insyaallah. Amin ya rabbal. Ada aja yang modelnya itu sayang padahal majelisnya bagus sudah tuh. Majelisnya Masya Allah sudah. Tapi orangnya lagi pulang. Pas guru membuka kitab, pas gurunya membacakan, keluar. Atau sibuk berkesan. Pas maulidnya khusyuk, alhamdulillah khusyuk maulidnya. Tapi mbah tuntung maulidnya habis, pas majelis taklim mulai berkesan, maulidnya mengkobok, membayar yang khusyuk di maulid itu. Nah, nih kita berkesan saatnya. Modelnya dong kayak itu modelnya. Ada juga orang kampung ulun kayak itu, orang kampung ulun sana. Jadi sayang bujur sudah. Jadi yang pertama pian hendak maulah Nabi senang, hendak maulah Nabi bahagia adalah majelis taklim. Ya, majelis duduk pian. Mana ada misalnya ini guru kita duduk bahu ini ada kekurangan guru. Masya Allah. Insya Allah di masjid-masjid ini ada majelis masjid sini, masjid Pak Jai ini juga lengkap tuh majelisnya. Tinggal kitanya lagi mau katanya datang. Sudah difasilitasi dah. Masjidnya sudah dinyamani, sudah ambalnya dinyamani, AC-nya ada. Nyaman aja, tinggal menduduk mendengari aja lagi. Ilmu dapat, kecintaan Nabi dah dapat, Nabi senang bahagia tuh kalau ada yang duduk majelis taklim. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir yang membahagiakan bujur hati Rasulullah SAW apa itu? Memaafkan kesalahan orang yang ada salah dengan pihak. Nabi senang bujur tuh. Nabi bahagia bujur. Guru kita itu Al Habib Ali Al Jufri Sidin itu pernah suatu ketika menyampaikan ceramah di forum internasional tuh di Afrika kalau ada salah itu pada saat itu. Ceramah sih, yang hadir banyak. Di situ sih berkisah tentang Rasulullah. Dari A sampai Z berkisah tentang Nabi ya, sehingga jamaahnya terbawa semua dengan suasana itu. Sampai pada akhirnya saya mengatakan yang hadir beratan nih maulah membahagiakan Nabi. Serempak jamaah mengatakan mau, sangguplah berkorban untuk supaya Nabi bahagia dengan kita. Sanggup. Semuanya menjawab serempak.
Sangguplah berkorban harta, sanggup walaupun harta habis, kami sanggup asal Nabi bahagia. Sangguplah berkorban darah sampai darah menetes, sangguplah supaya Nabi bahagia. Sangguplah berkorban nyawa untuk membahagiakan Nabi, sanggup. Biar mereka sejamaah tadi itu mengatakan, menjawab seperti itu. Ujar sini, tenang aja, santai aja sini. Kada perlu sampai berkorban nyawa, kada perlu sampai berkorban darah, kada perlu sampai menghabiskan harta. Kalian mau membahagiakan Nabi malam ini, samih kullaman asa'a ilaik. Bulik dari majelis ini, sebelum guring, nyatakan kepada Allah, ya Allah, semua yang pernah salah dengan ulun maafkan malam ini. Nabi senang dengan kamu. Kada perlu berkorban nyawa, harta itu saat ini, kada perlu. Itu aja. Yang pernah menggolimi saya, mengambil harta saya, mencaci saya, memaki saya, menggibahi saya, menghina saya, mengisahkan kemana-mana tentang keburukan dan segala macam, berataan ya Allah malam ini ulun maafkannya berataan. Dijamin Nabi akan tersenyum dengan dia. Nabi akan bahagia itu. Nah, dua ini mudah-mudahan bisa kita amalkan kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mencintai dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan kita bisa kenal dan dikenal oleh Rasulullah SAW. Kita nih dalam rangka Maulid ini kan mencoba untuk mengenal diri, mengenal Rasulullah. Ya, ini mengenal Rasulullah nih. Nah, kayak pacarnya Nabi itu kenal juga dengan kita. Gampang caranya ajar guru kita supaya Nabi itu kenal dengan kita. Apa? Jangan bosan-bosan bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, salawat kita disampaikan kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Nabi, malaikat menyampaikan, jangan malaikat ya Rasulullah, fulan anaknya si fulan bersolawat kepada dia. Nah, Nabi kenal dengan kita itu. Bukan hanya nama kita aja, nama abah kita disambatkan di hadapan Rasulullah. Bahkan jar guru kita, bukan hanya nama kita, foto gambar kita tampaikan juga hadapan Nabi ini. Nah, yang berselawat dengan pengarannya fulan anak si fulan, ini orangnya nih fotonya. Akhirnya kenal Nabi dengan mudah-mudahan kita kenal dan dikenal oleh Rasulullah. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah berkabulkan hajatnya berataan berkat Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang ada hadir di sini yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Penyakit yang zahir, penyakit yang batin. Mudah-mudahan yang ada hajat zahir batin dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang hadir di sini yang suaminya belum jadi suami yang soleh, keluar dari majlis, mudah-mudahan suaminya jadi suami yang soleh insyaallah. Yang ada hadir di sini yang istrinya belum soleha, keluar dari majlis berkat Rasulullah, istrinya jadi soleha insyaallah. Yang anaknya belum baik insyaallah keluar dari majlis jadi anak yang soleh soleha. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ada rezekinya macet, keluar dari majlis dilancarkan oleh Allah, dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kesulitan pekerjaan dihilangkan kesulitannya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia nanti pada saatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan akhir kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah luaskan kubur kita, menjadikan kubur kita dan orang tua kita semua kuburnya menjadi taman-taman surga insyaallah, dijauhkan daripada jurang-jurang neraka, dan mudah-mudahan nanti di surga kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga di ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan maulid ini bukan maulid yang terakhir yang kita hadiri. Allah panjangkan umur, sehatul afiah sampai bulan-bulan tahun yang akan datang berhadir lagi di tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dari ulun yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya kepanjangan salah-salah kata minta halal dari Allah. Hada minni wal a'lamukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doa terus juga. Itu nak udah penutup lagi, guru kasih apa lagi udah penutup lagi.